bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru, ulas berita No Kaku Kauku. Kali ini kabar bahagia datang dari Princess Syahrini dan juga Reino Barak yang kemarin telah menyambut kehadiran buah hati pertama mereka. Wah, kita ucapkan selamat dulu dong selamat ya kepada Princess Syahrini dan juga Reino Barak atas kelahiran putrinya yang telah dinanti ya. Dan tentunya juga menjadi salah satu hal yang sangat bikin penasaran ya oleh para netizen-netizen seperti itu. Iya, pemirsa, seperti diketahui bahwa Reino Barak dan juga Syahrini telah menjalani rumah tangga selama 5 tahun terakhir dan akhirnya mereka setelah penantian panjang diberikan karunia seorang putri yang baru saja dilahirkan bertepatan dengan hari ulang tahun Syahrini. Dan tentunya ya tadi jadinya happy banget ya selain ulang tahunnya Syahrini ternyata juga samaan sama hari lahir anak pertamanya tersebut. Iya, kalau kita lihat dari media sosialnya memang mereka belum mengumumkan secara resmi, tapi kalau dilihat dari spill-spillnya nih, anak dari mereka ini adalah seorang perempuan. Perempuan ditambah juga ada Princess R gitu kan. Betul. Jadi nambah-nambah nih. Princess kan. Reno. Ya, gak mungkin dong kalau laki-laki kan bisa menggunakan kata prince seperti itu. Dan Der ya, ini juga ada fotonya nih, kita bisa lihat di situ ada Syahrini dan juga Reino Barak ya yang tengah menggendong anaknya dan masih ditutupi dengan stiker-stiker manja seperti itu. Ya, memang mereka ini dari awal kehamilan juga tidak terlalu mempublis keadaan Syahrini sampai pada suatu ketika memang kondisi perutnya sudah membesar. Demamnya kelihatan banget gitu ya. Betul. Dan memang Syahrini semenjak menikah dengan Reino Barak ini sedikit membatasi kegiatannya di media sosial. Betul banget. Jadi mungkin karena menjadi istri seorang pengusaha kayak gitu ya. Dan pengusahanya juga bukan pengusaha main-main, bukan kecek-kecek gitu ya. Jadi memang kalau dulu-dulu kita sering melihat Syahrini dengan gaya glamornya gitu ya Der ya. Tapi ya sekarang ini memang karena tinggalnya juga ternyata di Singapura ya beberapa tahun ini seperti itu. Dan lucunya nih Den. Kadang ya netizen nih ngadi-ngadi. Ada yang berspekulasi gitu ya, namanya orang-orang syirik mungkin ya. Tadi ada yang juga bilang bahwa Syahrini ternyata hamilnya bohong-bohongan katanya gitu. Itu menurutmu gimana? Ya, itu hak netizen sebenarnya, tapi kayaknya kita harus lebih bijak lagi lah ya. Betul. Masa orang hamil-hamilan gitu kan, apalagi Reino Barak ini seorang pengusaha terkenal dan nggak mungkin itu kan akan membuat citra dari keluarga dan nama baiknya itu jadi buruk ya kan? Betul banget. Lagi dan lagi nih, ini juga imbauan untuk para netizen seluruh Indonesia gitu ya. Kalau mau buat sebuah isu tuh jangan malah jatuhnya fitnah ya Der ya. Karena ini akan dicatat seperti itu dan ini juga kan akan menjadi bumerang kepada diri sendirinya. Dan tapi yang uniknya dari Syahrini ini Rida dan juga pemirsa bahwa Syahrini ini kalau menurut netizen yang ngefans sama beliau, jadi selalu berkata bahwa Syahrini itu lebih modern dari tahunnya berada. Jadi lebih awal gitu 2015 nih sudah pakai make up tren tahun ini. Seperti kita lihat nih, make up yang Syahrini gunakan sekarang ini itu dulu udah sedia pakai. Iya benar banget. Dan ada juga cuitan dari beberapa netizen. Intinya, selebriti yang kealayannya bisa diterima ya cuma Syahrini. Kalau yang lain kayaknya alay-alay, lebay, seimut, nggak dapet feelnya. Nggak dapet. Gitu ya. Padahal kalau dulu kita lihat ya, memang cetar membahana ini nih Syahrini selalu dengan gebrakan-gebrakan yang ulala seperti itu. Selain itu Syahrini ini kalau misalkan menanggapi haters atau netizen, dia tuh nggak pernah marah. Iya, betul lembut banget itu. Dan betul, itu di jejak digitalnya bisa kita cari. Syahrini kalau marah-marah memang nggak pernah yang namanya meledak-ledak seperti artis-artis lain. Iya, jadi mungkin mikirnya gini sih Der ya. Ini juga kembali lagi kepada bagaimana pengelolaan emosi dari masing-masing pribadi. Tadi ya namanya netizen, kadang kan kita nggak kenal gitu kan. Ada beberapa mungkin yang kalau yang overthinkingan di komen apa tuh langsung wah gusar gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa orang juga ketika menanggapi sebuah isu dan itu ternyata tidak benar, apalagi orang yang menyebarkan isu tidak dikenal gitu kan, kayak ya lu ngapain gitu kan, biarin aja. Salah satu yang terikonik dari Syahrini adalah jambul Khatulistiwa ya. Nah itu pokoknya booming pada saat itu memang Syahrini juga mau mengadakan konsernya ya.
Dan di situ dia mengeluarkan tren jambul khatulistiwa. Jadi kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan atau ibu-ibu pejabat pengen bikin jambul khatulistiwa gitu kan. Waduh, itu jambul khatulistiwa tuh maksudnya menyentuh atmosfer atau gimana sih? Nah, bisa jadi Der menyentuh atmosfer hingga menjulang tinggi gitu ya. Iya. Terlepas dari itu, lagi dan lagi kita ucapkan selamat. Semoga anaknya diberikan kesehatan dan juga Syahrini dan Reno Barak ini diberikan kebahagiaan selalu. Baik, dari Syahrini kita beralih ke Banten ya, pemirsa. Jadi ini telah ditemukan 6 nelayan tewas selama pelayaran dalam mencari ikan di Pulau Rida, Merak, Banten. Nah, betul banget. Ini dilansir dari Antara Banten, pemirsa. Dit Polaruid Polda Banten mengevakuasi 6 nelayan meninggal dan 1 korban kritis dari kapal KM Sri Mariana yang menepi di Pulau Tempurung, perairan Merak, Banten pada hari Minggu kemarin. Ya, untuk sementara ini pemirsa kita belum mendapatkan update terbaru dari penemuan mayat ini, penyebabnya seperti apa, karena saat ini mayat dan juga para korban yang kritis sedang ditangani di RS Derajat Prawinegara. Betul. Dan sebagian di Rumah Sakit Krakatau. Nah, jadi selain itu, Der, tadi ya bukan hanya 6 nelayan yang memang sudah diidentifikasi meninggal dan 1 kritis ya, terdapat juga 8 penumpang kapal yang masih mendapat penanganan medis. Ya, kalau menurut opiniku pribadi ya, Rida dan juga pemirsa, ini kalau kita lihat-lihat tiba-tiba meninggal mendadak di atas kapal, kalau misalnya karena sakit atau serangan jantung itu impossible. Kenapa bisa bersamaan? Ya, yang pertama, mungkin kalau 1 masih oke lah ya gitu. Yang kedua, kalau misalkan mereka tiba-tiba ada istilah angin duduk ya, kalau masyarakat Indonesia, itu juga kenapa bisa berbarengan? Nah, itu dia 6 loh. Ya, gitu. Dan yang ketiga, ini tuh kenapa nggak diantisipasi kalau memang mereka sakit dari awal, nggak perlu melaut gitu kan? Harus sudah antisipasi dari darat. Ini sebenarnya janggal. Ada kejanggalan. Dan hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana kronologinya nih ya atas kasus ini. Dan ya tadi mungkin spekulasi tadi Dery juga bisa bilang bahwa kayaknya ada janggal, apakah ada kemungkinan mereka ini keracunan? Ya. Ini mungkin mirip-mirip dengan kasus cyanida nih. Itu kan banyak yang kejanggalan ya. Nah, kasus cyanida itu kan dia sebelumnya juga memang ada riwayat penyakit. Kemudian tiba-tiba meninggal dengan kadar cyanida yang sedikit, kok bisa gitu kan. Ini mungkin mirip-mirip juga, tiba-tiba meninggal mendadak, ada yang sakit gitu kan. Mungkin sebelumnya waktu di darat makan sesuatu. Nah, jadi untuk penyebab kematian secara lebih detailnya, ini masih menunggu hasil pemeriksaan visum dan juga otopsi yang tengah dilakukan. Ya, ini jadi pembelajaran nih buat sahabat-sahabat nelayan di seluruh Indonesia ya, agar mungkin aware nih nanti. Karena kita tahu ya kalau kita mau melaut itu banyak sekali halangan dan rintangan, angin, ombak, belum lagi yang lain. Cuaca dan yang lain-lain ya gitu. Apalagi kan jauh ke darat lah ibaratnya. Jadi terus jaga kesehatan dan tadi antisipasi beberapa hal yang mungkin terjadi. Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang kerja pasti ada resiko kerja dimanapun tempatnya itu. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita-berita berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.